Oke, ini saya share screen dulu. Nah, sudah terlihat ya. Oke, ini minggu ketiga. Jadi kalau kemarin saya sudah menjelaskan tentang ruang personal. Nah, ini selanjutnya teritori. Ya, jadi teritori. Sebenarnya kalau kalian juga ikut mata kuliah arsitektur pertahanan, teritori itu juga pasti dibahas karena memang apa itu namanya salah satu upaya kita bisa bertahan terhadap agresi atau serangan itu dengan membuat teritori gitu, atau semacam tanda yang menginformasikan kepada orang lain bahwa itu daerah kekuasaan kita. Di sini pengertiannya teritorialitas sesuatu yang terlihat relatif menetap, berpusat pada tempat, berpusat dan mengatur orang yang akan berinteraksi. Kemudian suatu tempat yang dimiliki dan dikontrol oleh satu atau lebih individu. Kemudian ruang yang dikuasai atau dikendalikan oleh individu atau kelompok dalam memuaskan motif atau kebutuhan yang ditandai dengan konkret atau simbolik serta dipertahankan. Kemudian yang terakhir suatu set perilaku yang ditampilkan individu atau kelompok berdasarkan pada pemahaman atas kepemilikan ruang fisik. Ya, jadi teritori itu memang erat kaitannya dengan batas, dengan kekuasaan. Apa itu? Slide-nya belum keganti ke slide 2, Bu. Oh. Masih judul ya? Iya, Bu. Ini sudah? Masih Belum muncul. Hah? Belum muncul screen-nya. Stop share screen, Bu, malahan. Oh. Ini terlihat? Sudah, Bu. Oh, ya. Sudah terlihat, Bu. Oke. Saya lanjutkan. Jadi ini beberapa pengertian teritorialitas. Jadi dari beberapa pengertian ini memang poin penting dari teritorialitas itu berhubungan dengan batas. Ya, kemudian batas itu dikuasai atau dikendalikan oleh sekelompok atau individu yang kemudian untuk menunjukkan batas kita membuat sebuah tanda. Nah, intinya di sana. Sehingga makanya teritorialitas itu ada kalanya kita harus memang menunjukkan kepada orang lain sehingga orang lain itu paham batas-batas kita, sehingga dia tidak serta-merta langsung melanggar batas-batas yang sudah kita buat, seperti itu. Nah, sebenarnya teritorialitas ini juga kadang tidak harus sesuatu yang sifatnya fisik gitu. Perilaku, kemudian kegiatan kalian yang menunjukkan teritorialitas itu juga bisa memberikan informasi kepada orang lain bahwa kalian sudah memiliki batas gitu, sudah memiliki teritori, sehingga orang lain itu paham dengan batas itu. Ini juga ini contoh sederhana dari teritori bahwa anak-anak itu sendiri yang tidur di sini dia paham dengan hanya menggunakan warna yang berbeda-beda dari tempat tidur yang mereka gunakan. Dia paham teritori dari setiap anak-anak ini ya. Jadi kalau dia melewati batas dari teritori itu pasti akan mengganggu temannya yang sedang istirahat. Nah, ini juga contoh dari teritori itu. Tujuannya ya memang mereka semuanya agar bisa tidur dengan nyaman gitu. Jadi tidak diganggu oleh temannya dan juga tidak mengganggu temannya.
Kemudian sistem teritori manusia. Ini ada 3 level keruangan menurut Porteus 75 ya. Ada personal space, kemarin yang sudah saya sampaikan, ada home base, ada home range. Kalau home base, ruang atau tempat-tempat yang dipertahankan secara aktif, baik itu berupa tempat kerja, tempat tinggal, atau lingkungan tempat tinggal. Kalau home range, setting perilaku yang membentuk bagian dari kehidupan seseorang. Ya ini tadi yang saya sampaikan bahwa sebenarnya teritori itu tidak hanya kita wujudkan dengan sesuatu yang sifatnya fisik gitu. Perilaku kita itu sebenarnya juga bisa membentuk teritori kita. Seperti itu. Kadang kan kalau kita berteman gitu kan, ada yang itu geng si A, geng si B, kelompok si A, kelompok si B. Kalau kelompok si A itu identik dengan perilaku yang dia lebih terbuka, lebih cepat untuk menerima perubahan, sehingga mereka sangat stylish dan lain sebagainya. Berbeda dengan gengsi B, mungkin gengsi B itu anaknya cenderung pendiam, introvert, sehingga mereka sangat membatasi proses sosial yang terjadi dengan mereka. Itu juga teritori yang mereka lakukan. Kemudian menurut L. Sarkawi tahun 79 mengidentifikasi empat tipe ya. Ada attached territory, ada central territory, ada supporting territory, ada peripheral territory. Ya, sebenarnya kalau teritori itu juga sering kita gunakan dalam kita sebagai seorang arsitek mendesain gitu ya. Terkait dengan ruang privat, semi publik, ruang publik. Nah, itu sebenarnya kita kan menyeting siapa-siapa yang diizinkan untuk bisa mengakses ruangan tersebut gitu. Nah, jadi kalau memang ruangan itu diperuntukkan bagi hanya beberapa atau anggota keluarga tertentu, ya kita harus membuat dia ruang privat gitu. Tidak semua orang bisa mengakses. Atau mungkin dia ruang publik peripheral territory ya. Jadi ruang publik ini mau ruang publik yang seperti apa gitu? Apakah ruang publik yang benar-benar bisa diakses oleh semua orang? Jadi semua orang bisa, atau mungkin ruang publik yang dibatasi. Sekarang ruang publik itu kan susah untuk mencari benar-benar ruang publik gitu yang memang bebas dari kita bisa berkegiatan apa saja, tidak dibatasi dengan hanya kegiatan yang terkait perekonomian atau mungkin kegiatan tertentu. Nah, itu kan kalau sekarang kan susah sekali ya. Di sini ruang publik apa yang nantinya semua kalian mendesain ya, mau ruang publik seperti apa gitu yang akan didesain. Ini juga masuk dalam kategori peripheral territory. Kemudian perilaku teritorial antar kelompok. Ini yang saya sampaikan tadi juga bahwa perilaku itu juga bagian dari konsep teritori itu sendiri ya. Biasanya memang paling gampang untuk menunjukkan teritori itu perilaku teritori itu ketika kita punya kelompok gitu loh. Sehingga terdapat kesamaan perilaku, kesamaan visi dan misi. Nah, itu yang biasanya paling gampang ditandai gitu. Tandanya dengan apa macam-macam gitu loh. Dengan kostum kita, dengan mungkin aktivitas yang kita lakukan, atau mungkin dengan barang-barang yang kita punyai. Nah, itu juga bisa membentuk perilaku teritori dalam kelompok. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita melihat Bapak polisi seperti ini saja, mungkin yang kita tidak pernah melihat dan dan juga tahu polisi itu tugasnya apa. Kadang kan juga takut gitu kan. Jadi kita juga membatasi untuk mengakses kondisi tersebut gitu. Dimungkinkan kalau ada polisi seperti ini kan berarti di sana itu ada mungkin kekacauan atau seperti apa. Nah,
Ini juga salah satu bentuk perilaku gitu, apalagi sudah membawa apa ini kayak semacam tameng, kemudian ada tongkat. Dimungkinkan di sini ada kegiatan yang memang kegiatan itu sifatnya membahayakan. Nah, bahkan kalau kita biasanya bawa mobil atau motor ketemu polisi gitu, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu juga takut gitu, apalagi polisinya berdua, bertiga, berempat atau satu gerombolan gitu. Itu juga salah satu wujud teritori yang mereka tampilkan gitu loh. Perilaku mereka sebenarnya tidak ada yang mencolok, tapi hanya dengan memakai atribut mereka, dia sudah menunjukkan teritori kepada kita. Sama halnya dengan ibu-ibu pengajian ini ya. Jadi kalau kita melihat ibu-ibu pengajian kumpul bareng pakai seragam kayak gini, kita yang nggak semama pada saat itu tidak pakai jilbab atau mungkin pakai jilbab yang warnanya tidak sama gitu, beda sendiri atau tidak senada, itu kan pasti merasa di luar teritori mereka atau di luar grup mereka gitu loh ya. Jadi memang apa itu tanda itu memang harus dimunculkan ketika kalian ingin mengurangi agresi yang terjadi. Nah, yang membedakan apa itu ibu-ibu yang di bawah dan di atas itu apa? Mereka juga sama menggunakan seragam, terus kemudian apa berkumpul bareng dengan sesama wanita. Nah, ini ternyata selain itu dia juga membentuk teritori yang lain. Iya, ini karakternya juga pasti akan beda. Ya, tokoh-tokoh yang ditampilkan itu juga akan sangat mempengaruhi teritori yang ada. Ya, jadi kalau di atas mungkin itu ada istrinya Bapak Sandiaga Uno, jadi mungkin yang kumpul-kumpul di sana itu sangat berbeda dengan yang di bawah, mungkin seperti itu ya. Nah, ini juga membentuk teritori mereka sendiri gitu. Ya, kaum sosialita dengan ibu-ibu arisan di rumah, di kampung itu juga sangat berbeda. Bagaimana mereka beraktivitas, berkumpul, tempat-tempat yang mereka pilih, kegiatan yang mereka lakukan, itu juga akan sangat berbeda. Itu perilaku yang membentuk teritori. Sama halnya dengan bangunan ini gitu. Bangunan ini meskipun tidak menunjukkan identitas, mereka harus ditulisi Alfamart atau Indomaret atau mungkin gedung bangunan tertentu. Hanya dia dengan menampilkan warna-warna ini, dia sudah menunjukkan tanda-tanda itu. Ini berarti kalau ke gedung warna merah sama kuning ini, aktivitas di sana itu belanja. Nah, sama halnya yang di atas warna kuning ini berarti kalau kita masuk ke sana aktivitasnya kita berpolitik. Nah, itu tanda-tanda yang dimunculkan dari bangunan sehingga mempengaruhi aktivitas kita yang akan kita lakukan di sana. Sehingga orang itu mindset-nya sudah terbentuk itu dari awal gitu, ketika akan memasuki bangunan-bangunan tersebut. Nah, sebenarnya perilaku teritori itu juga bisa diwujudkan ketika kita sendiri. Ya, tapi memang ini membutuhkan apa ya, tidak segampang ketika kita berkelompok ya. Jadi ketika kita sendiri ya paling gampang itu kita menggunakan barang-barang yang bisa membuat batas kita gitu, membuat batas kita yang menunjukkan bahwa itu area kekuasaan kita. Apalagi kita pada saat berada pada daerah yang kepadatannya tinggi ya, itu malah sangat susah sekali gitu. Nah, contohnya seperti ini. Kita kan sering ya duduk gitu terus nggak sadar apa ini tas diletakkan di sebelah kanan. Fungsinya apa? Ya, ini untuk menunjukkan teritori kita gitu bahwa apa itu tas ini menunjukkan batas gitu. Jangan sampai orang duduk di tas kita gitu. Ini salah satu cara untuk menunjukkan teritori kita. Atau kalian ketika pada saat kuliah luring gitu kan naruh tas kemudian ditinggal kemana, jajan dulu atau mungkin beli peralatan apa dulu, tas itu ditaruh saja gitu. Nanti temennya itu yang biasa satu geng itu biasanya ikut tasnya. Nah, biasanya juga mereka akan menempatkan tas itu berdekatan dengan tas kalian. Jadi
teritori itu sifatnya tidak hanya batas, tapi dia juga informasi yang menunjukkan tanda kita atau eksistensi kita. Kemudian ada personal teritori. Personal teritori ini juga sebenarnya menunjukkan karakter kita gitu. Jadi tidak hanya batas, tapi menunjukkan karakter kita. Ya, jadi kalau setiap orang itu kan punya kesenangan, punya karakter yang berbeda-beda. Itu sebenarnya diwujudkan di personal teritori ini. Gitu. Jadi kalau ibu-ibu biasanya yang seneng warna pink gitu, dapur ini kan daerah kekuasaan ibu-ibu. Itu di pink semua. Jadi ini menunjukkan teritori dari seorang ibu-ibu. Atau mungkin ada juga ibu-ibu yang apa ya, suka warna ungu, semuanya warna ungu, itu juga menunjukkan teritori. Sama halnya dengan rumah. Rumah yang konsepnya terbuka dengan tertutup, ini juga sebenarnya pagar ini juga membentuk teritori. Apalagi rumah itu berada bukan di kawasan perumahan, jadi pagar itu memang diperlukan selain sebagai penunjuk teritori, batas yang jelas, tapi juga sebagai aspek keamanan. Seperti itu. Kemudian teritori dan agresi. Sebenarnya teritori itu juga pemicu agresi gitu, tapi juga dia sebagai menstabilkan agresi. Jadi ketika teritori itu tidak jelas, maka orang lain itu akan sangat mudah untuk mengakses teritori kita gitu. Sehingga itu agresi akan terjadi, ya. Jadi makanya kita harus membuat teritori itu dengan jelas dan diinformasikan kepada orang lain, sehingga orang lain itu tahu jelas batas-batas daerah yang kita kuasai. Nah, pertempuran yang sering terjadi geng-geng di jalanan ini sebenarnya dimungkinkan karena memang batasan teritorinya nggak jelas gitu loh. Sehingga mereka merasa tidak melanggar teritori dari si A, tapi si A merasa dilanggar teritorinya oleh si B. Ya karena memang teritori mereka nggak jelas gitu loh. Ya, dan tidak diinformasikan. Ya, ketika kita sudah membuat teritori atau kita membuat simbol, itu lebih baik diinformasikan sehingga orang lain tahu batasan-batasan dari kita. Ya, sama halnya dengan kalian bikin jaket angkatan gitu kan. Bagaimana cara menginformasikan? Ya dipakai terus gitu loh. Jadi orang lain tahu, oh kalau jaket warna orange itu jaketnya anak arsitek gitu. Ya. Ini juga ini kan sering kelompok kegiatan belajar bareng kayak gini. Nah, ketika teritori itu terlihat jelas, itu agresi itu tidak akan terjadi gitu. Ya, atau dimungkinkan karena ruang personal yang di sini itu juga semakin mengecil gitu. Karena kalian merasa ini orang-orang terdekat yang memang kalian sudah percaya, sehingga teritori kalaupun tidak dibuat sejelas mungkin itu agresi tidak akan terjadi. Iya, sehingga tergantung juga siapa yang akan diajak beraktivitas atau kita berada pada lingkungan seperti apa. Ya. Kemudian batasan-batasan yang nyata terbukti bisa menurunkan tingkat gangguan invasi terhadap teritori kelompok lain dan mengurangi konflik antar grup. Nah, ini contoh-contoh invasi ya, jadi tanda-tanda yang memang ini secara ekstrim dibuat seperti itu gitu. Jadi harapannya memang agar orang itu tidak serta-merta langsung melanggar teritori, memaksakan seperti itu karena nanti ada konsekuensinya. Nah, jadi ini salah satu cara untuk mempertegas teritori kita. Atau mungkin dengan tanda-tanda yang gampang dimengerti, dengan simbol-simbol yang mudah difahami dan juga menggunakan informasi-informasi yang jelas, ini juga mungkin pada beberapa kasus itu diperlukan. Kemudian
teritori sebagai perisai perlindungan. Iya, jadi memang makanya tadi saya sampaikan arsitektur pertahanan itu pasti erat kaitannya dengan teritori. Iya, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa survive, bisa beradaptasi dan lain sebagainya. Kita harus membuat teritori yang jelas, ya. Contohnya seperti ini. Ya, bangunan kita bisa melihat sebelah kanan ini bangunan formal, perumahan formal, dan juga sebelah kini perumahan informal. Iya, sebenarnya ini dibuat dengan area istilahnya area netral ya. Area netral di mana area yang membedakan antara perumahan informal dan formal. Dan ini memang dibuat batas yang nyata ya antara perumahan formal dan informal sehingga dimungkinkan tidak ada aktivitas yang bercampur. Ya, bercampur antara aktivitas masyarakat di permukiman formal dan informal. Nah, tapi tidak semuanya kan seperti ini ya, ada banyak kasus juga yang memang perumahan formal itu sekarang letaknya di tengah perumahan informal. Ya, jadi kalau kalian jalan-jalan di perumahan saya ini juga seperti itu. Jadi perumahan saya itu perumahan formal yang dikelilingi dengan perumahan informal. Bagaimana cara kita mengatasi konflik seperti itu? Nah, biasanya agar memudahkan agar masyarakat ini juga bisa merasakan, kita biasanya sharing fasilitas gitu. Jadi memang ada beberapa fasilitas yang dibuka secara umum bagi perumahan formal dan informal, sehingga tidak terjadi segregasi yang terlalu tinggi gitu. Atau beberapa kasus yang ada di Citraland itu juga perumahan formal yang dikelilingi di perumahan informal itu bagaimana cara mengatasinya. Nah, ternyata mereka membuka beberapa akses dengan teritori yang mungkin malah tidak jelas gitu. Jadi teritori atau tanda-tanda yang tidak terlalu istilahnya ya spektakuler gitu. Sehingga orang ini ketika mereka memasuki area itu tidak merasa melanggar teritori dan juga sebaliknya orang-orang formal ini juga tidak dilanggar teritorinya. Nah, biasanya yang sharing aktivitas itu biasanya terkait dengan jalur sirkulasi. Ya. Jadi kalau saya melihat bagaimana cara memfasilitasi agar perumahan formal ini tidak merasa terganggu, ya kita memberikan jalur sirkulasi yang nyaman bagi mereka, ruang terbuka yang nyaman bagi mereka. Karena memang kebutuhan utama dari perumahan informal itu sebenarnya lahan atau ruang publik. Nah, itu sebenarnya bisa difasilitasi di perumahan formal. Nah, sehingga memang di perumahan formal itu biasanya agar tidak terjadi agresi yang terlalu itu biasanya dibuat sharing aktivitas, fasilitas. Nah, salah satunya ya pemberian ruang publik untuk berkegiatan bersama atau menyediakan jalur sirkulasi yang nyaman bagi kedua belah pihak dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau kalian jalan-jalan di mana ya, Delta Sari itu ada di rumah saya itu, atau mungkin di Citraland, atau mungkin mau kemana ke beberapa perumahan yang memang lokasinya di tengah perumahan informal itu juga bisa diamati mungkin nanti ya. Tapi juga sebenarnya kasus-kasus seperti ini juga tidak menutup kemungkinan nantinya akan timbul konflik juga ya. Jadi biasanya memang kalau saya melihat, kalau dulu waktu saya mencari rumah itu perumahan ini aksesnya kalau melewati permukiman informal, apalagi dalam satu akses saja gitu, satu jalan utama. Nah, itu konflik itu akan terjadi ketika orang-orang biasanya kalau di perumahan informal itu kan dia punya hajat, punya apa, itu kan nutup jalan ya. Nutup jalan, apalagi kalau itu jalan satu-satunya dan jalan utama ditutup. Nah, kita tidak punya akses untuk keluar masuk. Nah, itu biasanya yang
yang nantinya akan menimbulkan konflik gitu. Makanya pada beberapa perumahan yang besar yang memang dia lokasinya berada di tengah lingkungan informal atau perumahan, dia menggunakan banyak jalur sirkulasi. Nah, harapannya memang tujuannya seperti itu gitu loh, menghindari konflik gitu. Apalagi pada musim hajatan itu kan, itu di rumah saya itu juga seperti itu. Kalau musim hajatan di masyarakat di permukiman informal itu ya seenaknya mau nutup jalan gitu. Tapi mungkin karena itu sudah disiasati dengan developer, jadi dia itu membuat banyak akses keluar. Jadi nggak masalah kalau di situ ditutup, kita lewat jalan lain. Jadi banyak alternatif. Nah, itu juga salah satu upaya untuk mengurangi konflik ya, segregasi yang terjadi antara permukiman formal dan informal. Nah, kalau ini memang dipisahkan gitu, memang dipisahkan, semua aktivitas itu memang dipisahkan. Jadi saya rasa tidak akan terjadi konflik di sini. Teritorialitas dalam desain arsitektur tradisional terutama ini ya. Jadi teritorialitas itu tidak hanya kita membatasi ya, tapi secara visual itu juga kita bisa melihat teritori itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita melihat bangunan seperti ini, ya ini pasti arsitektur di Bali gitu. Dengan kalau kita masuk lebih dalam dengan pembagian seperti ini, dengan teritori yang jelas, dengan aktivitas yang ada di sana itu jelas. Nah, ini wujud teritori dalam arsitektur tradisional. Atau mungkin ini beberapa juga arsitektur tradisional, hanya kita melihat dengan bentuknya ini, kita paham, oh ini arsitektur di Nias. Kalau di Nias itu biasanya di depan itu ada ruang publik terbuka yang digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang terkait dengan terkait dengan kegiatan-kegiatan budaya seperti itu, sehingga kita tidak bisa beraktivitas seenaknya sendiri di sini. Nah, ini juga wujud dari teritori yang ada pada arsitektur tradisional. Sama halnya dengan ini di Kampung Naga ya. Meskipun seperti ini, tapi dia juga punya teritori gitu, pembagian zona-zona tertentu, sehingga kita tidak seenaknya, kalau mau di sini saya aktivitasnya wis kayak gini aja, tidak seperti itu. Bagian depan ini area servis, bagian belakang paling atas ini daerah suci. Nah, berarti kalau daerah suci kita nggak bisa seenaknya langsung masuk ke atas gitu, harus ada hari-hari tertentu, ada prosesi tertentu yang harus dilakukan. Sama halnya dengan bangunan yang ada di sini juga. Ini kalau ini joglo ya. Joglo itu juga seperti itu. Konsep rumah joglo itu sebenarnya dia juga punya pembagian pendopo, peringitan, omah jero, sentong kiwo, sentong tengah, sentong tengen gandok. Ini merupakan juga wujud teritori gitu loh. Si A tidak langsung bisa masuk sentong kiwo atau sentong tengah atau sentong tengan, semuanya ada aturannya tertentu. Di pendopo ini juga aktivitasnya juga diatur gitu loh. Kita tidak bisa tidur di pendopo seenaknya. Nah, ini konsep arsitektur tradisional ya. Tapi kalau sekarang kan pendopo itu sudah diadaptasi dalam berbagai fungsi bangunan ya. Mulai dari kelurahan atau mungkin rumah kita sendiri pakai, itu mungkin kajian teritorinya juga sangat berbeda gitu dengan joglo asli konsepnya seperti itu. Nah, atau mungkin yang sekarang banyak kita lihat konsep-konsep kampung tematik, ini juga sebenarnya wujud teritori mereka gitu. Wujud teritori mereka, batas-batas mereka yang memang membedakan dengan kampung-kampung lain ya. Dan memang kalau kita melihat sebenarnya ini juga sebagai pemicu atau memberikan pengaruh terhadap tumbuhnya kampung-kampung tematik di daerah lain. Ya, jadi kemunculan satu kampung tematik pasti akan diikuti dengan kemunculan kampung tematik yang lain dengan tema-tema yang berbeda.
Nah, itu juga akan menimbulkan konflik jika tidak termanage dengan baik. Terdapat kecemburuan antar kampung tematik yang ada di sana. Tapi juga kemunculan kampung-kampung ini juga memberikan identitas baru bagi penghuni-penghuni yang ada di sini. Ya, kalau dulu mungkin kampung-kampung tematik seperti ini identik dengan orang-orang yang lebih banyak kepada perilaku negatif, tapi sehingga orang itu malu mengakui, oh rumah saya di sana di Kali Brantas, itu pasti image-nya itu negatif. Kalau sekarang mereka malah dengan bangga ngomong rumah saya di kampung 3D, rumah saya di kampung warna-warni, rumah saya di kampung biru dan lain sebagainya. Nah, itu juga memberikan pemahaman yang berbeda terhadap pribadi gitu ya, dengan perubahan yang terjadi di situ. Nah, ini juga wujud dari teritori mereka. Sebenarnya kalau kita membahas kampung tematik ini banyak sekali yang bisa kita gali, mulai dari ruang sosial, konsep spasial sosial yang terjadi di sana, terwujudnya ruang, transformasi ruang yang ada di sana, ini akan sangat berbeda dan juga mengikis karakter-karakter dari kampung asli yang ada di Indonesia. Nah, saya rasa itu saja. Mungkin ada pertanyaan dari teritori ini. Ada pertanyaan? Saya rasa tidak terlalu itu ya, tidak terlalu susah tentang teritori. Nah, memang nanti kaitannya teritori ini dengan tanda, dengan simbol, itu memang akan sangat mempengaruhi gitu. Nah, ada pertanyaan kah? Ini masuk semua ya, 24. Nggak masuk satu ini. Pesertanya kan 24. Kalau begitu saya absen. Masih belum, Bu. Oh ya. Sebentar. Saya absen. Bu, saya izin bertanya, Bu. Misalnya tanda atau sign dari teritori itu berubah tempat atau ada pergeseran tanah, itu gimana, Bu? Bagaimananya itu apa? Menginformasikan atau seperti apa? Menginformasikan terus menentukan kalau itu tetap bagian dari teritori saya gitu, misalnya gitu, Bu. Tadi kan sudah sampaikan bahwa teritori itu paling gampang itu terkait dengan tanda ya. Dan tanda itu harus diinformasikan gitu. Jangan sampai tanda itu nggak diinformasikan, jadi orang lain itu nggak ngerti. Gitu. Kalau memang ada perubahan ya, atau pergeseran atau mungkin berubah tempat gitu ya, kalau kita sudah menginformasikan dengan baik, orang paham, saya rasa nggak masalah. Gitu. Kan kayak apa ya, Alfamart itu kan di mana-mana kan ada itu. Tapi karena orang itu paham Alfamart itu identik dengan warna merah dan kuning, ya meskipun di mana aja gitu dia ngerti gitu. Ya, kayak Starbucks, Janji Jiwa dan lain sebagainya. Dia kan menggunakan tandanya apa macam-macam, bisa simbol, bisa logo, macam-macam gitu. Atau mungkin hanya dengan menggunakan warna. Gitu. Ya. Iya, Bu. Yang penting itu sebenarnya makanya kalau kita punya simbol, kalau kita punya tanda supaya itu menjadi simbol kita harus diinformasikan gitu, harus disampaikan ke halayak gitu. Bagaimana caranya ya? Kalau jaket gitu pakai aja jaket itu terus gitu, jangan disimpan gitu. Orang lain malah gak ngerti. Pakai terus gitu, atau mungkin kalau sekarang sosial media banyak ya, itu bisa dijadikan sebagai menginformasikan juga. Ada yang lain mungkin? Oke, terima kasih, Bu.
Ya. Kan teritori kan kaitannya hubungannya kan kebanyakan kan sama lokasi ya Bu. Saya mau nanya, kalau pemilihan lokasi untuk suatu keperluan berdasarkan letak geografis yang nggak bisa kita pindah-pindah itu termasuk tangible atau tangible ya Bu? Soalnya saya kadang masih bingung. Gimana? Kalau pemilihan lokasi untuk suatu keperluan berdasarkan letak geografis yang nggak bisa kita pindah-pindah itu termasuk intangible atau tangible? Aku kok gak paham ya pertanyaannya ya. Kalau seumpama kita mencari tempat gitu dah. Misalnya kita ada di satu tempat ya Bu. Kita milih tempatnya itu apa ya, kayak ada beberapa alasan gitu Bu. Salah satunya itu kayak lokasinya itu ada di dekat samudra ini biar gini-gini. Itu termasuk intangible atau tangible ya Bu? Paham nggak Bu? Gini, sebenarnya konsep tangible, intangible itu, kalau tangible itu kan bisa diraba, nyata gitu kan. Kalau intangible itu kan nggak nyata, tidak bisa diraba, sekedar konsep ide. Ya, lah kalau kondisi geografis itu terkait apa? Kalau seumpama angin atau mungkin kondisi geografis terkait dengan kontur tanah itu pasti tangible gitu. Tapi kalau kondisi geografis itu nantinya terkait dengan budaya gitu ya. Jadi kalau seumpama orang di sana itu karena lokasinya di tepi sungai tepi laut gitu ya. Di sana ada aktivitas atau kegiatan yang sering mereka lakukan apa gitu. Itu intangible gitu. Ya, tapi kalau kita ngomong tepi laut itu karakternya berpasir, pohonnya kelapa, dominasi itu konturnya itu berkontur seumpama, itu ya tangible karena kita bisa melihat, kita bisa meraba seperti itu. Iya. Farah. Iya, Farah ya tadi. Iya Bu. Ada yang lain? Pesertanya 25. Oh, iya. Saya absen ya. Asikun? Nggak ada. Novita Lila? Nggak ada. Amanda? Amanda Salsabila?